Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ferry Santosa di sini. Eh, Kemarin di video terakhir kita bahas tentang supaya kita nggak salah kaprah lagi ya tentang sesi coaching itu seperti apa atau proses coaching itu seperti apa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum kita memulai sebuah proses coaching itu sebetulnya ada prasyarat awal gitu ya. Ada hal yang sangat penting yang harus diketahui. Dan ini menjadi hal yang sangat wajib gitu ya untuk teman-teman ketahui. Nah, jadi apa itu teman-teman? Nah, pada saat sebelum kita memulai sebuah proses coaching, si coach ini teman-teman, atau coach ini orang yang mau di coaching ini, dia harus sudah punya tujuan dulu, sudah punya punya keinginan awal dia itu untuk mengikuti proses coaching itu sebetulnya apa gitu. Nah, kalau di video yang lalu saya berikan beberapa contohnya gitu ya. Mungkin di antara teman-teman kan pernah tuh ada pertanyaan saya sampaikan, kalau ada satu hal yang penting buat teman-teman untuk menunjang pencapaian karir yang lebih baik, kira-kira satu hal aja. Hal apa itu? Ya. Nah, mungkin teman-teman yang pernah ada yang jawab mungkin tentang kenaikan jabatan gitu ya, atau mungkin mengubah skill komunikasinya dan sebagainya. Nah, itu tujuan-tujuan seperti itu di awal harus ada, teman-teman. Ya, sama aja begini, teman-teman. Kalau misalnya saya seorang supir, gitu ya, saya supir taksi misalnya. Jadi supir taksi kedatangan penumpang. Nah, penumpang ini kan dia punya punya keinginan untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya, mau turun di mana gitu. Nah, sama seperti itu teman-teman. Pada saat seorang coach atau orang yang ingin di coaching ini datang ke seorang profesional coach gitu ya, atau ke seorang coach, dia harus sudah ada dulu tujuannya apa mau di coaching gitu. Jangan dia datang ke seorang coach itu dia nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, ini nggak jelas mau ngapain. Ini sama aja dengan supir taksi tadi, kalau penumpangnya nggak menyampaikan di awal gitu ya, tujuannya mau kemana naik taksi, apa yang terjadi? Ya supirnya akan bingung membawa si penumpang ini keliling-keliling tapi nggak jelas arah dan tujuannya dan nggak nyampe kemana-mana gitu. Nah, jadi teman-teman yang ingin di coaching harus tahu dulu ekspektasinya apa. Setelah mengikuti sesi coaching ini maunya tuh ingin dapetin apa gitu ya. Tujuannya apa, goalnya apa. Seperti itu. Supaya tidak menjadi sebuah proses yang ngalor ngidul gitu ya tanpa arah dan tujuan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Buat teman-teman kalau yang ingin mendapatkan proses coaching gitu ya dari seorang profesional coach atau dari seorang coach, maka teman-teman harus harus sudah menyiapkan dulu tujuannya apa, goalnya apa, keinginannya apa untuk mengikuti sebuah sesi coaching. Seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti si coach ini bisa untuk membantu mengguide gitu ya. Tapi mengguide bukan dalam arti menginstruksikan, enggak, tapi melalui yang pernah saya sampaikan ya, seorang coach itu melalui pertanyaan-pertanyaan itu mereka bisa mengguide seseorang untuk mendapatkan solusi dari tantangan yang dialami gitu ya, atau solusi dari goal yang ingin dia capai seperti itu. Nah, jadi teman-teman siapkan dulu goalnya gitu ya, apa sih tujuan dan maksudnya untuk mengikuti sebuah sesi coaching seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan lagi buat teman-teman tentang sebuah sesi coaching. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.